Iya kan ayah iya neng, ayah gantar neng. Angge iya behnya. Tiasa geura diajul gitu. Ini aja boh ini aja bos sirsak yuk enak banget akal jus Tuh. wah Pecut. Musim hujan mah enaknya makan yang berkuah dan hangat, kayak bakso. Nah, tapi emak mau bikin yang beda atuh. Baksonya teh dari buah, unik kan? Seperti biasa, emak mau cari dulu buahnya. Sok we ikutin emak terus ya. Nah kalian itu biasa mau mencari bahan masakan sama Adani, tapi ini semuanya balong semua. Cari ikan ya Emang bukan cari ikan, cari apa gitu, Apa ya? Membingungkan gua. Oh. Ya itu. Ih, alpukat. Cari alpukat aja, Enggak, itu punya orang. Alpukatnya bagus banget itu. Itu maju ketua tuh, Alpukat, skip Kita cari lagi. Ayo, maju. Enggak, kita mau cari pepaya, bukan yang cari pepaya yang cari. Papaya? Enggak juga. Mentah, Aduh, ada guguk di depan emak. Bu, Lu, itu. Untungnya guguknya diikat. Numpang lewat ya guguk. Setelah mencari kesana kemari, sepertinya emak menjatuhkan pilihan pada buah yang menggantung ini. Tampaknya begitu menggoda, euy. Ini aja, boh ini aja, bos sirsak yuk, Kan masih mentah. Yang apa-apa kan mau olah, Mau diolah, emang bisa deh. Bisa, pokoknya bisa aja. Ini masih mentah tuh. Nggak apa-apa, itu mah paling mentah lagi pentil, itu bukan. Nah itu gede-gede. Tapi anginnya lumayan gede. Apa-apa, kamu kan Kecil ya? kecil ini, nggak gede. Iya lah. Apa Naik bisa? ya. Untuk manjat-manjat, emak serahin tugasnya ke Adani. Karena kalau emak yang manjat, takutnya nggak bisa turun. Kita mau cari buah nangka Walanda aja, mau bikin sesuatu. Di kampung emak, buah ini dikenal dengan nama nangka Walanda. Dinamakan seperti ini karena konon buah ini dibawa oleh penjajah Belanda ke Indonesia pada masa penjajahan. Akan tetapi masyarakat lebih mengenal buah ini dengan nama sirsak, yang juga diambil dari kata zuursak dari bahasa Belanda. Buah sirsak sangat segar jika dijus atau dimakan langsung. Rasa manis asamnya itu benar-benar menyegarkan loh sadayana. Tapi buah yang masih satu keluarga dengan nangka dan sukun ini juga bisa dijadikan bumbu dan pelengkap masakan loh. Rasa manis asamnya itu bisa dijadikan bumbu yang menggugah selera ketika sudah diolah jadi masakan. Nah, tapi sirsak yang mau diolah jadi masakan mesti yang masih agak mentah. Hayu lempar ke bawah sirsaknya, emak tangkep nih. Nih guys, ini mah matang guys, moy. Mau itu, Tuh, aduh. Wah. Kalau di jus. Enak banget akal jus, Tuh. Wah. Tapi kurang matang banget ini. Nih, yang ini nih. Nah, Tuh. Mau nyoba? Bismillahirrahmanirrahim. manis gua. Pecut. Ini kalau satu malam lagi, matangnya ngepol. Cukup
Tapi ya untuk yang dimakan sekarang, sisanya mah bakal emak bikin buat masakan. Asik banget ya lihat air sungai yang jernih dan hijau seperti itu, jadi kepengen berenang. Tapi kan emak di sini mau nyuci sirsak, kok jadi berenang ya? Duh, udah mulai nggak fokus ini mah, karena lapar kali ya. Ya. Ada kan? Dibuang sana, Bo. Kenapa, Li? Ya udah, kita nyuci sirsaknya dulu deh supaya getah-getahnya hilang. Karena ini ada getahnya. Kita ada penasaran kan? Nah, kalau sudah dicuci, lanjut potong buahnya, kemudian kupas kulitnya. Karena yang akan kita manfaatkan hanya daging buahnya saja. Hari ini emak tuh mau bikin bakso sirsak. Penasaran kan? Penasaran kan? Nah, untuk bumbunya emak siapkan tepung tapioka, tepung sagu, soda kue, bawang putih, dan merica. Untuk sayurannya cukup pakai sawi hijau dan seledri. Pertama, kita kukus sirsaknya selama 10-20 menit supaya daging buahnya empuk. Jika sudah, pindahkan sirsak yang sudah dikukus ke wadah lain supaya dingin. Sebelum ntar ditumbuk, nangka walandanya pisahin dulu sama bijinya. Takutnya nanti ntar kemakan. Empuk banget ini. Tuh, dimakan kayak gini aja bisa ya, Kak? Bismillahirrahmanirrahim. Empuk banget, Bulan. Kayak makan apa tuh? Tewel, nangka gede. Sukun. Selanjutnya kita ulek sirsaknya sampai halus. Biasanya nih, kalau di pabrik pembuatan bakso, daging yang masih kasar digiling menggunakan mesin penggiling. Tapi ini emak manual aja ya, pakai tangan. Bikinnya alami aja, nggak pakai gilingan-gilingan, soalnya ini nggak ada. Di kebun nggak ada gilingan. Ini juga lembut kok. Sebelum kita campur dengan adonan yang lain. Jika sudah halus seperti ini, saatnya campurkan bumbu-bumbu yang sudah emak siapkan tadi. Nah, kayaknya udah lembut nih. Kamu mau campur 3 sendok tapioka. Lalu aci sagu 5 sendok aja. Setelah itu, nih soda kue setengah sendok teh. Setelah itu kita aduk deh sampai merata. Semua tepung-tepungan sudah masuk, sekarang kita aduk lagi adonannya sampai merata. Nah, sekarang kita kasih air sedikit-sedikit. Harusnya pakai air es, tapi nggak ada es. Pakai air biasa aja juga bisa. Ini lebih bagus pakai air es ya. Lalu kita masukkan kaldu penyedap dan bawang goreng untuk penambah sedap rasa. Sama bawang goreng. Yang banyak, biar wangi. Hujan-hujan gini, bikin bakso dari buah nangka walanda. Maknyos. Pokoknya maknyos, nyos. Tuh nggak pakai mesin juga sama beneran jadi. Soalnya nangka walandanya kalau yang mentah itu pulen banget. Jadi gampang buat jadiin satu sama adonan. Nggak ribet. Nah, sekarang adonannya sudah nyampur sama tepung dan bumbu-bumbunya. Sekarang tinggal emak bulet-buletin jadi bakso. Begini nih cara buletin adonannya biar jadi bakso sadayana. Mudah kan? Habis itu tentu adonan yang sudah berbentuk bulat-bulat itu kita masak ya. Tuh, lihat, nggak ada bedanya kan sama bakso sapi di abang-abang. Tuh, penampakan baksonya seperti ini. Walaupun nggak lembut nggak apa-apa lah. Oh iya, makan bakso tanpa kuah seperti ada yang kurang ya. Apalagi pas hujan-hujan begini, kuahnya bakal bikin anget badan. Nah, kalau gitu sekarang mau bikin bumbu untuk kuahnya dulu. Resepnya sederhana, cukup sediakan bawang merah, bawang putih, dan merica, kemudian ditumbuk. Kita siapkan lagi air yang untuk direbus, kemudian masukkan bumbu penyedap, bawang goreng, daun seledri, kemudian diaduk-aduk. Setelah air mendidih, emak masukkan sum-sum sapi ke dalamnya.
Setelah itu bakso sirsaknya. Pasti kamu udah nggak sabar ya, A? Wah, ini mah udah nggak ada bedanya sama bakso di abang-abang. Tinggal kita cobain gimana rasanya. Hayu! Udah matang ini, A. Yuk kita mukbang. Ayo bawa ke sini baksonya. Mantep banget tuh, adem-adem abis hujan gini nyantap yang anget-anget. Kasih lihat dulu deh penampakan bakso sirsaknya. Gimana Sadayana? Jadi ngiler kan? Ngaku, ayo ngaku Wangi kuahnya itu loh. Aduh, bawang putihnya kasar banget. Coba ya kuahnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bakso guys. Bakso sirsak nih ya. Kuahnya enak banget. Ini sirsaknya. Bakso sirsaknya. Tapi lembut aja. Nah, belum dicobain belum. Mbak, lembut A. Panas. Buah lalu tuh kasar banget wanginya. Ya, lembut banget ya. Biasanya kan kalau buah sirsak itu terkenalnya tuh asem banget kan. Walaupun dia udah matang tuh asem banget. Tapi mungkin karena ambilnya ini yang masih mentah, jadi rasa bakso tuh nggak ada sama sekali rasa asemnya. Jangan lupa atuh sama khasiatnya, sirsak teh bagus untuk melancarkan pencernaan, menurunkan tekanan darah, dan masih banyak lagi pokoknya. Moga-moga resep emak ini bisa jadi inspirasi memasak untuk emak-emak di rumah ya. Selamat mencoba. Hehehe. Assalamualaikum Sadayana, kumaha euy kabarna? Hari ini emak lagi main-main ke kampung saudara emak di Kecamatan Paseh, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Mumpung masih pagi, masih semangat, emak teh mau ke kebun cari-cari sayur buat tambahan makan siang nanti. Sadayana, udah 2 hari ini emak teh penasaran sama si Mang Oden tetangga emak dah. Tiap hari kayaknya kesakitan megangin leher terus. Emak teh curiga jangan-jangan kolesterolnya tinggi. Soalnya si Mang Koden teh tiap hari hobinya makan santan sama jeroan. Eta Mang Koden kunaon? Aduh, iya mah duka nyeri ya teh mah. Keras gitu. Nya sidikan ieu ge melong oge rada nyeri tuh. Jigana kolesterol naik ieu mah ye. Cigana mah murunan. Acan. Ya acan mah. Kita tuh kayak emak dan obatna kaleuweung si Neng antar emaknya. Ulu, zaman sekarang teh kudu pinter-pinter pilih makanan sama jaga pola hidup. Kalau makannya sembarangan, istirahatnya kurang, sama nggak pernah olahraga teh yang ada penyakit pada betah di badan kita. Seinget emak teh orang-orang tua zaman dulu kalau udah kena kolesterol mah langsung cari buah-buahan yang pahit. Salah satunya teh cangkudu atau buah mengkudu bahasa umumnya. Untung emak lagi sama si Neng ya, jadi ada yang nemenin. Soalnya teh jalanan ke kebun cangkudu teh kudu liwat kuburan. Meskipun siang bolong begini, tetap aja atuh kumaha ya kalau sendirian mah. Ayo Neng, nggak apa-apa, masih siang ini. Makan itu bentas jalan, ngerobos ami tere. Kan masih siang ini Neng, jangan takut ada emak atuh Ayo, yakin bae doanya tuh ayo. Tah, kalau motong jalan mah enak jadinya nggak begitu lama sampai sininya Neng. Ini dia namanya pohon cangkudu atau mengkudu. Mak denger-denger mengkudu teh tanaman asli dari Indonesia. Buahnya mah agak mirip-mirip sama nanas yang udah dikupas. Ada bintik biji kecil-kecil di dalam dagingnya. Rasa dan khasiatnya teh mani banyak pisan loh. Dari mulai mencegah diabetes, mengobati asam urat ringan, melancarkan peredaran darah, dan yang paling penting juga bisa nurunin kolesterol jahat sekaligus nyeri. Berhubung si Mang Koden mah susah banget disuruh ke puskesmas, hayu Neng kita ambilin mengkudunya. Cuma iya teh posisi buahnya rada di ujung-ujung jadi susah kalau dipanjat. Tapi masih udah punya ide. Iya kan ayah iya Neng, ayah gantar Neng. Angge iya nya. Tiasa geura diajul gitu. Da teu tekan ieu mah dahan age alit. Ada menaik darat lah guru naik mah teh. Nya, mentakna suang diajul bae ku gantarnya. Sok hiji abang gantar Neng nu alit man ageng.
Zaman sekarang teh, banyak orang-orang masih muda udah pada kena penyakit aneh-aneh ya. Selain karena zaman sekarang teh udah kebanyakan makanan serba instan, pola hidupnya juga kurang seimbang. Mudah-mudahan dah abis emak kasih jus mengkudu ini teh, Mang Koden bisa sembuh dan enakan ya badannya. Oh iya sadayana, mumpung lagi banyak cengkudunya, emak mah mau sekalian bikin makanan enak dari buah pahit ini ah. Ayo, mau diolah jadi apa kira-kira? Sekarang mah rahasia dulu ya. Alhamdulillah mengkudunya teh masih bagus-bagus. Seger banget ini teh. Emang sih rasanya dominan pahit, tapi kalau udah diolah nanti mah rasanya bakalan lebih enak. Yuk Neng, udah cukup banyak eta cengkudunya. Neng bantuin emak masak sebentar ya sebelum pulang. Ah, emak sekarang udah balik ke kampung. Kita kupas dulu kulit mengkudunya ya, sekalian dicuci pakai air. Sisa-sisa lendir di kulit mengkudu bakalan bersih dan bisa sedikit mengurangi rasa pahitnya. Tuh, kalau udah dikupas mah berubah lagi ya warnanya. Sekarang jadi malah mirip sirsak. Cuci-cuci sampai bersih. Abis itu emak mau nyusul si Neng Berlin yang lagi nyiapin bumbu cireng yang enak banget. Nah, ketahuan kan sekarang emak mau bikin cireng mengkudu. Pokoknya jaminan bikin enak. Nih, emak kasih tahu sadayana, bumbu cireng kesukaan Mak Ena. Resepnya anti ribet, anti gagal, dijamin nagih dah. Mangga sok dicatat ya, siapin aja tepung kanji sama garam sedikit buat adonan utamanya. Kalau bumbunya teh cukup bawang putih, cabai pedas, biji lada sama daun bawang segar. Sok atuh Neng bantuin emak ngiris daun bawangnya heula nya. Emak mau ngulek mengkudunya dulu. Kalau jus buat Mang Koden mah eta tah udah emak siapin dari tadi. Biar enak dicampur ke adonan, si mengkudu teh kudu dihancurin. Diulek bisa, mau digerus juga bisa. Kalau dikonsumsi rutin teh bagus banget buat kesehatan. Apalagi yang suka kerja keras. Kalau fisik sama tenaga mau kuat teh kudu rajin minum jus mengkudu. Selain kaya vitamin B dan C, mengkudu teh bagus buat ngelancarin peredaran darah. Jadi jantung teh kuat dan sehat. Nah, sekarang Neng bantuin emak gulek ya. Emak mau bikin adonan tepung kanjinya dulu. Ini mah gampang banget. Kalau adonannya sama bumbunya udah jadi, tinggal dicampur aja semuanya ke dalam adonan. Aduk terus sampai rata ya bumbu sarang mengkudunya. Habis itu kita cetak pakai tangan aja sesuai selera masing-masing. Yang penting mah jangan ketebelan ya, takut malah jadi alot. Nah, jadi deh. Tinggal emak goreng sampai renyah di luar dan empuk di dalamnya. Mak goreng heula nya, Neng lanjut bikin adonan. Biar cirengnya renyah, pastiin dulu minyaknya udah panas ya sadayana. Soalnya mah kalau belum panas teh takut adonan si cirengnya malah mendem alias nggak jadi mekar. Wih, cakep banget nih cirengnya, mekar euy. Gak usah lama-lama ya ngegorengnya, begitu udah mekar nggak sampai 5 menit langsung aja angkat. Abis ini kita langsung cobain yuk Neng, mumpung masih panas euy. Nah ini dia cireng mengkudu ala Mak Ena. Asli dijamin enak pisan nih ini mah. Ibu-ibu sini. Tadi emak habis buat cireng, sini. Ayo. Makan. Ih, biasa pisang. Puasa itu nuju Sok. bokor. Sokan. Tah sok dicobian. Mangga, sok. Cobian. Makin rame, makin resep dah makannya. Gimana? Raos pisan kan cireng mengkudu buatan emak? Ayo Mang, habisin jus mengkudunya. Pahit nggak apa-apa, yang penting mah kolesterolnya turun atuh. Oh, cing lang cobian heula nya. Ningan mak, pahit mak. Jangan lupa ya sadayana untuk selalu jaga kesehatan. Jaga pola makan yang benar biar kita jauh dari penyakit kolesterol dan penyakit-penyakit lainnya. Sadayana udah pernah belum bikin tepung di rumah? Iya, di warung teh banyak juga. Tapi namanya juga Mak Ena, maunya teh bikin sendiri dari tanaman langsung.
Ini gara-gara si bapak kasih tahu ke emak kalau ada tanaman yang bisa diolah jadi tepung. Sekarang kita mau nyari apa, Bah? Mau cari pohon terigu. Pohon terigu. Oh, yang suka dijual di warung ya? Bukan, kalau itu mah beda lagi. Orang-orang di kampung emak mah nyebutnya pohon terigu, padahal mah beda atuh sama tanaman yang biasa dipakai untuk bikin tepung terigu. Itu mah dari tanaman gandum. Ini dia pohon terigunya yang kita cari. Oh, kayak gini pohon terigu teh ya? Iya. Wow, banyak juga ya, Pak. Iya, daunnya kayak daun kapel ya, Pak. Sama. Daun kapel, daun kunyit ya. Nah, ini tanamannya sadayana, nama sebenarnya teh tanaman Garut. Zaman baheula tanaman ini banyak dijumpai di dalam hutan dan kebun. Namun seiring kebutuhan, tanaman ini sudah banyak yang menanamnya di pekarangan rumah. Jangan-jangan sadayana nanam di rumah ya. Duh, jadi nggak sabar pengen lihat buahnya kayak apa. Buah atau lebih tepatnya umbinya teh ada di dalam tanah, ya kayak singkong gitu. Kira-kira bentuknya juga mirip nggak ya? Kayak gini buahnya. Kayak ubi ya. Iya, Sama. Di bawah kayaknya, Pak. Oh, tuh. Lumayan beda ya kalau umbi Garut teh kulit luarnya putih. Ukurannya juga jauh lebih kecil, malah kayak mirip lobak ya. Oh iya, umbi Garut ini teh bisa dipanen ketika daunnya sudah menguning dan mulai layu. Biasanya di umur 10-12 bulan setelah masa tanam. Sini ada yang gede nih. Tuh. Di Indonesia, tanaman ini dikenal dengan beragam nama tergantung pada daerah asalnya. Ada yang menyebut sagu Betawi, ubi sagu, arerut, erut, patat sagu, dan masih banyak lagi. Setelah ubinya diambil, pohonnya tanam lagi ya. Biar dia tumbuh lagi ubinya. Bisa dimanfaatin lagi. Umbi Garut memang masih kalah pamor sama singkong dan ubi. Bahkan dulu cuma jadi panganan cadangan saat musim paceklik. Padahal mah manfaatnya teh meni luar biasa hebat. Manfaat yang paling utama dari umbi Garut teh bisa jadi obat sakit lambung. Umbi ini punya kemampuan menyerap racun di dalam lambung. Yang punya asam lambung, masalah pencernaan, diare, sok we coba konsumsi umbi Garut ini. Karena ubinya udah dapat banyak, sekarang mau cuci dulu di sungai. Ayo, Pak. Sadayana, sebelum diolah jadi tepung, umbi Garut ini harus dicuci heula untuk hilangin tanah yang menempel. Pak, ini bisa langsung dimakan ya? Bisa banget itu. Bisa? Ya. Mau nyobain Coba ini panas dalam. Panas dalam. Biar enggak penasaran, mau cobain umbi Garut yang mentahnya? Tenang Sadayana, umbi Garut ini aman kok dimakan mentah. Dingin banget, Pak. Panas. Rasanya mirip kayak mengkuah ya, Pak. Coba ya kameramen kamu nyobain. Enak. Jangan ambil yang besar. Nih, ini aja. Yang kecil. Nggak boleh yang besar kamu mah. Si kameramen mah kabita wae, sukanya pengen ikut nyobain apa yang emak makan. Kerja aja dulu kameramen, penasarannya ditahan dulu atuh. Yang di rumah teh udah nggak sabar tuh mau lihat emak bikin tepung dari umbi Garut. Kamu apa-apaan? Susah, biarin. Kamu pegang kamera aja. Kalau semua umbi sudah halus, lanjut diperas. Nantinya yang akan digunakan adalah air perasannya, bukan ampasnya ya. Sekarang ampasnya kita aduk-aduk lagi pakai air. Nah, seperti ini nih. Ini sayang. Kita bilas lagi. Beginilah yang harus dihadapi kalau bikin tepung sendiri. Harus ekstra tenaga untuk memerasnya. Cukup 3 kali pemerasan saja ya. Sampai airnya agak bening.
Jadi itu udah selesai. Kita diamkan kira-kira beberapa jam, sekitar 5 jaman lah cukup. Nah, sampai airnya mengendap, terpisah dari terigu. Lalu tuh terigunya tuh di bawah dan airnya terpisah di atas. Bikin bahan makanan sendiri kayak lagi balik ke zaman baheula. Apa-apa teh bikin sendiri. Kan dulu mah belum ada tuh pabrik tepung. Tada! Ini dia aci terigunya. Tuh kan, udah mengendap di bawah aci terigunya, udah terpisah sama air. Di bawah. Yuk kita tuang airnya. Pelan-pelan ya, jangan sampai tepung di bawahnya ikut terbuang. Atuh kan sayang. Ini aci terigu yang udah jadi. Kita pindahin ke wadah lagi karena mau jemur. Nah, agar hasilnya maksimal, tepung ini harus dijemur dulu seharian. Sambil menunggu tepungnya benar-benar kering, emak mau nyari udang di rawa nih. Ayo Sadayana, ikutin emak. Kameramen sini, dapat banyak. Lihat, dapat banyak. Kamu dapat nggak? Ih, kamu juga dapat. Udang yang emak tangkap ini emang kecil-kecil Sadayana, tapi jangan salah, walaupun kecil rasanya mantul alias mantap betul. Yuk emak mau nyari lagi. Tada, ini dia tepung terigunya udah jadi. Tuh, tapi masih sedikit agak kasar ya. Seperti ini nih. Nah, ini ya masih harus diremas-remas kayak gini, ditenet. Wah, seperti ini hasilnya. Ini teh jadi bukti kalau emak serba bisa, euy. Apa aja jadi, anti gagal. Selanjutnya, tepung Garut ini mau emak saring biar lebih halus lagi hasilnya. Karena abis ini mau emak bikin camilan dari tepung Garut. Pokoknya beragam produk makanan bisa dibikin pakai tepung Garut. Mantap surantap, euy. Tepungnya udah siap. Tapi mau campur sama tepung beras. Ini 1/4 tepung beras. Campur. Lalu bumbunya gunakan garam sedikit saja, ada keasinan lagi. Lalu penyedap rasa 1 bungkus aja yang set. Nah, kalau ini daun bawang, kalau yang suka bisa digunakan, enggak juga nggak apa-apa. Lalu ini yang paling seger banget nih, daun jeruk. Udah iris kecil-kecil. Aduk sampai Nah, Sadayana, emak mau bikin rempeyek udang dan rempeyek kacang kedelai pakai tepung umbi Garut. Emak yakin yang di rumah mah udah jago ya bikin rempeyek. Ibu gunakan 1 Ingat, butir biar telur renyah ayam. tambahin telur ayam. Untuk airnya secukupnya aja. Adonan rempeyek teh jangan terlalu kental dan juga jangan encer. Untuk bahan tambahan adonannya, gunakan udang kecil yang tadi ambil di rawa itu. Nah, lalu ini kacang kedelai. Sengaja goreng kacangnya dulu biar nggak amis kalau udangnya nanti selesai kacang. Kalau goreng rempeyek teh apinya jangan besar, cepat gosong nanti. Sama pas nuangin adonan jangan banyak-banyak. Kalau rempeyeknya ketebalan juga nggak enak atuh. Gorengannya udah jadi. Mau nyobain yang masak kacang dulu ah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Koyak banget. Aduh, coba tuh lihat rempeyeknya raus pisan Sadayana. Terus dicocol sambal goang buatan emak, dijamin lagi. Kalau begini ceritanya sih, emak nggak akan berhenti ngunyah. Gimana, terinspirasi tidak untuk bikin tepung sendiri di rumah? Atau minimal teh bikin makanan dari tepung Garut? Sok atuh dicoba, nggak bakal nyesel deh.